Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai update status penyaluran bansos ya. Untuk PKH tahap 2, statusnya di Bank BRI, BNI, BSI, dan Mandiri untuk saat ini sudah mencapai tahap SPM ya, atau surat perintah membayar. Jadi ini ada kabar baik ya, mengenai progres PKH untuk tahap 2 untuk sekarang ini sudah SPM ya. Jadi tinggal menunggu satu langkah lagi menuju standing instruction atau SI, baru bisa dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali juga boleh. Tetapi kalau punya punya M-Banking, itu bisa dicek sehari 10 kali atau 20 kali juga nggak jadi masalah ya. Itu bagi yang punya M-Banking. Tetapi kalau belum punya M-Banking ya saran saya ngeceknya itu 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya, supaya tidak capek kayak gitu loh ya. Terus berikutnya ini mengenai bansos sembako ya. Bansos BPNT tahap 2 ya. Untuk sekarang ini statusnya sudah SPM juga untuk Bank BRI, itu yang pertama, yang kedua BNI, dan yang ketiga ini dari Bank BSI ya. Sementara untuk Bank Mandiri statusnya belum SPM. Jadi sayang banget ya bagi KPM yang menggunakan KKS kartu Bank Mandiri ya. Untuk saat ini belum SPM, jadi harus menunggu ya. Dan ini juga ada saran buat para KPM. Bagi yang memiliki mobile banking, silakan cek saldo secara berkala. Sehari 10 kali atau sehari 20 kali itu bebas. Tetapi kalau belum punya M-Banking ya silakan mendaftar ya. Silakan daftarkan data diri ya di aplikasi M-Banking dan disesuaikan dengan bank penyalurnya masing-masing. Kalau dari BRI ya menggunakan BRI ya, itu pokoknya disesuaikan dan aplikasinya bisa diunduh melalui aplikasi App Store ya. Bagi yang tidak disarankan menunggu informasi resmi dan tidak perlu ngecek kartu KKS ke ATM atau agen secara terus-menerus. Jadi yang tidak punya M-Banking itu tidak perlu sering ngecek. Kalau baru SPM ya, tidak perlu sering ngecek, apalagi kalau baru berhasil cek rekening. Itu tidak usah ngecek ya, karena dipastikan saldonya belum ada. Ini bagi yang sudah SI saja ya, yang tidak punya mobile banking, itu ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya. Jadi tunggu informasi resminya dari pendamping. Jangan ujuk-ujuk datang ke agen, habis itu ngecek ya. Itu jangan lah ya. Karena untuk saat ini belum ada saldonya ya. Jadi kasihan lah. Jauh-jauh ya ngecek tapi belum ada saldonya. Jadi saran saya tunggu saja informasi resminya dari pendamping masing-masing. Terus informasi berikutnya ini mengenai bantuan PIP. Ini banyak banget mungkin yang kemarin itu bertanya mengenai bansos PIP. Untuk sekarang ini progresnya seperti apa ya? Untuk bansos PIP ya, program Indonesia Pintar, untuk saat ini sedang dalam proses penyaluran ya, bertahap. Untuk jenjang TK ini sudah mulai disalurkan, SD sederajat sudah mulai disalurkan, SMP hingga SMA sederajat ya. Jadi untuk bansos PIP untuk sekarang ini sudah mulai disalurkan ya secara bertahap. Jadi ditunggu saja ya, mungkin minggu depan ya. Siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya ya. Atau bisa juga tanyakan ke Pak Guru atau Bu Guru yang ada di sekolahan ya. Progresnya seperti apa ya, apakah sudah boleh dicek atau belum. Kalau belum ya ditunggu ya. Terus berikutnya ini ada bansos YAPI ya. Bansos atensi YAPI. Ini juga banyak banget yang menunggu untuk perkembangannya seperti apa ya. Untuk bansos YAPI sendiri untuk saat ini sedang disalurkan secara bertahap. Jadi sama ya. PIP ya, YAPI itu disalurkan secara bertahap untuk saat ini. Jadi sudah mulai disalurkan. Dan di setiap tempat penyalurannya berbeda-beda, tidak sama. Mungkin ada yang sedikit lebih cepat, ada pula yang sedikit lebih lambat. Itu tergantung apakah ada kendala atau tidak. Kalau terkendala ya, kalau ada kendala ya ada kemungkinan bansosnya agak sedikit lebih lambat. Tetapi kalau tidak ada kendala ya, itu ada kemungkinan bansosnya agak sedikit lebih cepat ya pencairannya ya. Itu untuk bansos PIP sama YAPI. Terus untuk bantuan beras yang alokasi 2 bulan sekaligus ya, yang digabung. Jadi totalnya 20 kg beras sama 4 liter minyak gorengnya. Untuk saat ini juga masih dalam tahap penyaluran ya.
Penyaluran masih berjalan di beberapa daerah meski seharusnya dilakukan pada masa Ramadan. Jadi batas waktunya itu akhir bulan ini ya. Akhir bulan Mei ya. Jadi masih lama lah. Bagi yang belum dapat untuk bansos berasnya, ini masih ada harapan asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Tetapi kalau sudah tidak terdaftar, ya ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos sembako ya. Kalau desilnya tinggi, itu gimana? Apakah masih dapat sembako atau tidak? Kayak gitu kan ya. Itu sudah tidak dapat bansos reguler, baik sembako maupun PKH ya. Tetapi masih tercover sama KIS PBI ya. Contohnya kalau desil 5, untuk sekarang kan sudah tidak dapat bansos reguler. Karena fokus pemerintah untuk sekarang ini itu ditujukan bagi KPM yang berada di desil 1, 2 ya. Nanti kalau antara desil 1 sampai 2 sudah terpenuhi kuotanya, baru dialihkan ke KPM yang berada di desil 3 sama 4. Jadi kalau ada yang bilang desil 3 sama 4 tidak dapat bansos, bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar. Karena pemerintah juga memfokuskan ya, memprioritaskan bagi KPM yang berada di antara desil 1 sampai desil 4 ya. Tapi lebih diutamakan dulu itu KPM yang berada di desil 1 sampai desil 2 dulu ya. Habis itu dilanjut desil 3 sama desil 4. Ini juga ada peringatan penting ya, yang penting untuk saya sampaikan ya. Pendamping sosial itu wajib menekankan ya untuk para KPM agar bansosnya digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga, contohnya makanan ya, kesehatan, pendidikan, itu boleh ya. Itu boleh. Memang dianjurkan, diperuntukkan untuk membeli makanan itu boleh ya, terus kesehatan sama pendidikan. Tetapi kalau digunakan untuk yang lain ya, contohnya ini untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang itu tidak boleh ya. Kalau punya pinjaman ya, pinjaman bank lah atau pinjaman apakah itu tidak boleh sama sekali ya. Terus untuk judol, apalagi untuk judol ya, ini sudah pasti tidak boleh dan akan otomatis berhenti ya. Jadi bansosnya itu akan di-exclude dan terindikasi judol ya. Jadi sayang banget, jangan sampai bansos itu digunakan untuk membayar pinjol ya. Terus yang kedua untuk judol itu dilarang banget ya. Jangan sampai nanti bansosnya itu ter-exclude ya, nanti sudah tidak dapat bansos lagi. Terus untuk membeli barang mewah, contohnya gelang, kalung, anting-anting, itu tidak boleh. Kalau sampai ketahuan ya, ada kemungkinan bansosnya akan dicabut semuanya ya. Jadi sayang banget yang tadinya dapat bansos tetapi tidak digunakan semestinya ya. Itu kemungkinan besar akan dicabut ya. Permanen kemungkinan ya. Terus untuk membeli bedak skincare ya atau bedak-bedakan untuk perempuan itu juga tidak boleh ya. Jadi buat para ibu-ibu yang sekarang masih sering bedakan kayak gitu, itu tidak boleh membelinya menggunakan uang bansos. Karena uang bansos itu diperbolehkan untuk membeli makanan, untuk kesehatan ya, bebas untuk membeli obat-obatan apa kayak itu bebas. Terus untuk pendidikan ya, biaya pendidikan anak itu juga boleh. Tetapi kalau beli skincare itu dilarang keras. Terus berikutnya untuk membeli udut ya, itu tidak boleh. Membeli rokok ya untuk ayah itu tidak boleh ya. Itu dilarang ya. Uang bansos digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak berguna sama sekali, itu tidak boleh ya. Karena dapat menyebabkan kepesertaan bansos itu diputus. Jadi yang tadinya dapat, terus uangnya itu digunakan untuk mungkin membeli barang-barang yang tidak berguna, akibatnya diputus ya sama pemerintah. Itu bisa terdeteksi secara otomatis. Jadi hati-hati ya. Lebih baik ya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Contohnya membeli makanan boleh ya, pendidikan sama kesehatan itu diperbolehkan. Terus kenapa sih bansos sampai sekarang ada yang masih belum cair ya? Mungkin tahap sebelumnya ya belum cair itu kenapa kok ya? Sekarang kan sudah masuk tahap kedua ya, tapi tahap satunya itu tidak cair ya. Itu kenapa? Saran saya sih yang pertama itu tanya dulu ke pendamping maupun ke perangkat desa yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, itu penyebabnya apa ya. Mungkin yang pertama ada masalah data, itu sebagai contoh saja ya. Datanya tidak sama lah. Contohnya KTP sama KK penulisannya itu berbeda. Namanya siapa, ditulisnya siapa ya. Terus ada kesalahan penulisan satu huruf itu juga sangat berpengaruh. Pokoknya jangan sampai ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos.
Itu yang pertama, data harus sinkron dengan yang ada di Dukcapil. Terus yang kedua, datanya tidak mutakhir, dalam arti KPM tersebut mungkin pindah tempat ya, atau ada anggota keluarga meninggal dunia, ada anggota keluarga baru, sama status pernikahannya berubah. Itu juga harus segera lapor supaya datanya dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak mutakhir, itu juga dianggap tidak valid atau datanya tidak sah ya. Jadi kalau ada yang pindah tempat ya, itu harus lapor ke pendamping maupun petugas yang ada di kantor desa supaya nanti datanya dimutakhirkan. Terus bagi KPM yang datanya tidak salah ya, sudah sinkron, sudah mutakhir, tapi sampai sekarang kok masih belum jelas statusnya apakah sebagai penerima bansos atau tidak, itu bisa disebabkan karena ada petugas yang lalai ya, salah input data. Jadi kalau ada petugas yang salah input data itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Bansosnya tidak cair disebabkan karena petugas yang lalai, salah input data. Jadi silakan tanyakan ke pendamping maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum. Kalau belum benar, itu minta dibetulin ya, supaya nanti sama pusat itu datanya sama, sinkron ya. Kalau nggak sinkron, ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu ada kemungkinan bansosnya tidak cair, bahkan tidak terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Terus berikutnya, ya, kenapa sampai sekarang bansosnya masih belum kunjung cair, itu bisa disebabkan karena ada pembaruan data penerima. Jadi penerima yang lama itu sudah tidak dapat lagi diganti sama penerima yang baru ya. Karena yang namanya bansos itu tidak selamanya ya. Jadi bergilir lah. Yang tadinya dapat terus ada anggota baru ya, terus diganti yang lama dengan yang baru ya. Jadi seperti itu ya. Terus berikutnya itu belum terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Makanya sampai sekarang itu bansosnya belum cair. Terus penyebab berikutnya mengapa sampai sekarang kok bansosnya masih belum cair ya untuk tahap sebelumnya, itu bisa dipengaruhi karena status kelayakannya. Contohnya tidak memenuhi syarat ya, hasilnya tinggi ya, ada anggota keluarga yang menjadi polisi atau jadi tentara, itu juga sangat berpengaruh banget. Jadi sebisa mungkin kalau hasilnya tinggi ya, kalau desinya tinggi, silakan melakukan mengajukan penurunan desil ya. Bisa melalui dua cara. Yang pertama melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial. Terus cara yang kedua melalui kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK yang sudah diperbarui, yang sudah berbarcode ya. Itu tidak dipungut biaya serupiah pun. Tetapi kalau ada anggota keluarga yang berpotensi menjadi aparatur sipil negara ya, contohnya jadi polisi, sebelum terdaftar sebagai polisi, kakaknya itu dipisah dulu ya, anak sendiri, keluarga sendiri. Karena kalau masih satu kakak itu juga akan sangat berpengaruh ya terhadap penerima bansos ya, atau pencairan bansos. Jadi silakan buat anggota keluarga yang berpotensi sebagai ASN, itu kakaknya harap dipisah ya, anak sendiri, keluarga sendiri ya, supaya tidak terpengaruh ya. Nanti ada kemungkinan bansosnya akan berhenti kalau ada anggota keluarga yang terdaftar sebagai aparatur sipil negara. Terus kalau ekonomi meningkat ya, contohnya kalau gajinya tinggi itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Nanti juga kelihatan ya, orang yang kelihatannya mampu ya, itu juga akan diberhentikan sebagai penerima bansos secara resmi ya. Entah itu melalui graduasi mandiri maupun graduasi by system. Jadi itu wajar ya. Kenapa sampai sekarang itu bansosnya tidak cair. Terus berikutnya tereksklud ya. Jadi kalau ada KPM yang sampai sekarang tidak cair bansosnya, ada kemungkinan itu tereksklud ya, atau dikeluarkan. Jadi banyak juga mungkin yang merasa sampai sekarang masih terdaftar, padahal pas dicek di aplikasi SIKNJ itu sudah tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Jadi saran saya silakan tanyakan ke pendamping masing-masing maupun petugas yang ada di kantor desa, apakah statusnya masih terdaftar atau tidak ya. Kalau datanya sudah tidak aktif, silakan melakukan pembaruan data. Siapa tahu setelah melakukan pembaruan data itu masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos ya. Terus yang terakhir, kenapa kok sampai sekarang datanya masih belum cair, itu bisa disebabkan kendala teknis ya. Contohnya bansos ini bansos beras untuk sekarang kan masih belum cair ya. Itu disebabkan karena terkendala distribusi ya. Dan walaupun sudah cair tapi di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda dan tidak sama.
Terus mengenai kartu yang rusak atau terblokir itu silakan lapor ya, supaya nanti diperbaiki lagi ya. Karena banyak juga mungkin kartunya yang rusak, hilang atau sudah terblokir tapi diam saja ya. Itu harap lapor supaya nanti diperbaiki ya, dibantu sama petugas yang ngurusin ya. Dan mungkin sekian video pada kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.